Saat akan wisuda kedokteran ternyata diam-diam adik tiriku mencuri hasil penelitianku. Saat presentasi ujian akhir, aku yang dituduh mencuri hasil penelitian adik tiriku, bahkan kekasihku juga bersekongkol dengan adik tiriku. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Amira, mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Aku anak pertama dari pernikahan pertama ayahku. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Ayah kemudian menikah lagi, dan dari pernikahan itu lahirlah Rani, adik tiriku. Aku kira kami akan menjadi keluarga yang hangat. Tapi hidup tidak semanis itu. Aku tumbuh dengan harapan membuat ayah bangga. Sejak semester 1, aku dikenal sebagai mahasiswa teladan, aktif, pintar, dan pekerja keras. Aku sedang menyusun tugas akhir berupa penelitian ilmiah tentang terapi regeneratif pada luka kronis. Sebuah riset yang memakan waktu, air mata, dan malam-malam panjang yang tak tidur. Tapi aku tidak menyangka, sesuatu yang kulindungi selama ini, akan dicuri oleh orang terdekatku sendiri. 2 minggu menjelang prosesi wisuda yang selama ini kuimpikan, saat sebagian besar teman-temanku tengah bersiap menyambut gelar sarjana dengan sukacita, aku justru masih duduk terpaku di depan layar laptop, memeriksa setiap baris tulisan yang telah kususun dengan penuh dedikasi dan kerja keras berbulan-bulan. Draft akhir penelitianku, yang menjadi syarat mutlak lulusan, baru saja kuselesaikan dini hari tadi setelah melewati malam yang panjang tanpa istirahat. Setiap bab telah kuperiksa ulang, memastikan tak ada data yang salah tempat, referensi yang keliru, atau argumen yang menggantung tanpa dasar ilmiah yang kuat. Setelah yakin semuanya sempurna, aku mengirimkan file tersebut melalui email resmi kampus kepada dosen pembimbingku, Ibu Maya, dengan subjek yang kutulis penuh harap, final revisi siap ujian. Rasa lega mengalir pelan di dadaku, seolah beban yang selama ini menekan pikiranku telah berpindah menjadi lampiran digital di kotak masuk seseorang yang berwenang menilai masa depanku. Kupandangi layar sejenak sebelum menutup laptop, lalu berbaring di kasur sempit kamar kos dengan tubuh lelah namun hati ringan, sebuah keheningan damai yang tak pernah kurasakan sejak bulan-bulan terakhir penuh tekanan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan paginya, saat sinar matahari mulai menyusup masuk melalui celah tirai jendela yang sedikit terbuka, aku bangun dengan pikiran jernih dan niat untuk menyalin berkas penelitianku ke flash disk sebagai cadangan. Tapi begitu laptop menyala dan folder tempatku menyimpan semua file penting terbuka, seketika tubuhku kaku. Tampilan kosong di layar menatap balik ke arahku, seperti lubang hitam yang menelan segala asa. Folder bernama skripsi_alia, yang seharusnya penuh dengan data, analisis, grafik, kutipan teori, hingga transkrip wawancara, kini hanya menunjukkan kekosongan. Kukedipkan mata beberapa kali, berpikir ini hanya kesalahan tampilan. Kugeser mouse, memindai ke folder lain, mencoba mengetik nama file di kolom pencarian dengan tangan gemetar. Tidak ada hasil. Tidak satupun file muncul. Jantungku mulai berdetak tidak teratur. Kutekan kombinasi tombol untuk mencari berkas tersembunyi, lalu membuka recycle bin dengan harapan entah bagaimana file itu mungkin terhapus tanpa sengaja. Tapi tak ada apapun di sana. Semuanya benar-benar lenyap, seolah tak pernah ada. Tidak mungkin. Bisikku lirih dengan napas tercekat. Seketika tubuhku terasa dingin, seperti disiram air es dari ujung kepala hingga kaki. Keringat dingin mulai muncul di pelipis meskipun kipas angin terus berputar di sudut ruangan. Tanganku berusaha tetap bergerak, mencoba menjalankan program pemulihan data, tapi pikiranku mulai kacau. Aku tahu file itu tak bisa hilang begitu saja tanpa sebab. Semalam aku masih membukanya, menambahkan referensi terakhir, menyimpannya dengan penuh kehati-hatian, lalu menutup laptop seperti biasa. Dalam kepanikan yang makin menjadi,
Kuambil ponsel dan menekan nomor sahabat terdekatku, Tania. Begitu suaranya terdengar di ujung sana, aku langsung bicara tergesa, suaraku nyaris tercekat oleh rasa takut yang menumpuk. Tan, file skripsiku hilang. Semuanya. Data, draft, bahkan yang backup juga nggak ada. Aku nggak ngerti kenapa, padahal semalam masih ada, aku yakin banget. Hah? Kamu yakin nggak salah folder? Coba cek tempat lain, kadang suka ke hidden atau ketarik ke folder lain secara nggak sengaja. Aku udah cari di semua tempat, bahkan udah pakai software recovery. Nggak ada, Tan. Aku nggak tahu harus gimana. Tania terdengar menarik napas di ujung sana, mungkin mencoba memproses situasi, tapi pikiranku sudah melompat lebih jauh. Ingatanku melayang pada kejadian aneh beberapa hari sebelumnya. Laptop yang tiba-tiba menyala saat aku pulang dari kampus, file yang terasa seperti berubah tanpa kusentuh, dan perasaan ganjil yang sempat kupendam karena tak ingin terdengar paranoid. Namun kini semuanya tampak masuk akal. Rasa curiga perlahan merambat dalam benakku, membentuk satu dugaan yang menakutkan. Mungkinkah seseorang sengaja menghapusnya? Bukan karena kesalahan sistem, bukan karena virus, tapi karena niat tersembunyi, karena dendam, kecemburuan, atau ambisi. Kupandangi sekeliling kamar kosku, mencoba mengingat siapa saja yang pernah kubiarkan menyentuh laptopku. Siapa saja yang sempat menanyakan sejauh mana progres penelitianku, siapa yang terlihat terlalu antusias saat aku bercerita tentang topik yang kupilih. Kepalaku penuh tanya, namun waktu terus berjalan. 2 minggu tak lama. Dan kalau aku tak bisa mengembalikan file itu dalam waktu dekat, satu-satunya hal yang selama ini kuperjuangkan bisa runtuh begitu saja. Tidak hanya skripsiku yang hilang, tapi juga kepercayaan diri, semangat, dan mungkin kesempatan untuk berdiri di atas panggung wisuda dengan kepala tegak. Pagi itu, setelah semalaman menangis di balik pintu kamar dengan pikiran yang terus berputar dan dada yang terasa sesak, aku duduk kembali di depan meja belajar kecilku, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih bisa kugenggam. Mataku sembab, kepalaku berat, dan tubuhku terasa seperti karung pasir yang dipaksa berdiri tegak. Tapi meski aku lelah secara fisik maupun emosional, otakku tetap dipenuhi satu pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Bagaimana file penelitianku bisa hilang sepenuhnya? Aku menyalakan kembali laptop yang sempat kututup dengan rasa frustrasi semalam. Kali ini, aku mencoba hal yang belum sempat kulakukan. Menyisir semua media penyimpanan eksternal yang pernah kugunakan, termasuk flash disk lama yang tergeletak di laci meja, dan satu lagi yang kutemukan di tas ransel kecil milik Rani, adikku. Flash disk itu berwarna merah muda, dengan gantungan boneka kecil yang sudah usang. Aku ingat betul itu milik Rani karena dia pernah meminjam laptopku beberapa minggu lalu untuk mencetak tugas sekolahnya. Saat itu aku tak merasa perlu curiga, karena hubungan kami selama ini cukup baik. Meski dia remaja yang kadang keras kepala, tapi tak pernah melakukan sesuatu yang benar-benar mencurigakan. Kutancapkan flash disk itu ke port USB. Layar laptop langsung menampilkan folder dengan nama acak yang anehnya tak asing bagiku. Dengan jari yang mulai bergetar, aku klik 2 kali. Dan di sanalah, file skripsiku. Versi yang sangat mirip dengan yang terakhir kusimpan, dengan struktur bab yang sama, data mentah yang lengkap, bahkan catatan revisi kecil yang kutulis 2 malam lalu. Rasanya seperti menemukan harta karun di tengah reruntuhan. Tapi bukan rasa lega yang menyambutku, melainkan semburan kebingungan dan syok yang begitu mendalam. Kenapa file ini ada di sini? Kenapa bukan aku yang menyimpannya? Tapi Rani? Tak ingin langsung menyimpulkan hal-hal buruk, aku bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Pintu kayu bercat putih itu hanya sedikit terbuka. Kudorong pelan dan kulihat dia sedang duduk di atas tempat tidur, memegang ponselnya dengan wajah lelah. Rani, ucapku pelan, berusaha menahan nadaku agar tidak terdengar seperti kemarahan yang mendidih di balik dada. Aku baru saja nemuin sesuatu. File skripsiku ada di flash disk kamu. Ia mendongak perlahan. Bola matanya membesar seketika.
Wajahnya berubah pucat seperti baru saja melihat bayangan dari masa lalu. Seketika tubuhnya menegang, dan jemarinya menggenggam erat ujung selimut. "Kamu yakin itu flash disk aku?" tanyanya lirih. "Rani, tolong jangan main-main. Aku semalam hampir gila. Aku kehilangan semua dataku. Kamu tahu aku sidang 2 minggu lagi. Dan sekarang, filenya ada di flash disk kamu. Gimana bisa?" Dia tak langsung menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Napasnya memburu. Sesaat kemudian, dia menunduk dan air matanya jatuh membasahi tangannya sendiri. "Kak, aku nggak tahu harus bilang apa," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kamu nyalahin aku, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak bilang kamu salah. Aku cuma tanya, kenapa file itu ada di kamu? Rani, ini penting. Aku nggak bisa diam aja." Tiba-tiba dia bangkit, dan dengan langkah tergesa menuju meja belajarnya, ia meraih satu folder, membukanya dengan tangan gemetar, lalu melemparnya ke ranjang. Kertas-kertas tugas berserakan. "Aku nggak pernah buka file kamu. Aku cuma pinjam laptopmu waktu itu buat cetak tugas. Ingat kan? Mungkin file itu ke-copy sendiri ke flash disk. Mungkin otomatis, aku juga nggak sadar. Rani, aku ngerti kamu takut, tapi tolong jujur aja. Aku nggak marah. Aku cuma mau tahu yang sebenarnya. Tapi kamu udah nuduh aku. Kamu bilang aku yang nyimpen file kamu diam-diam. Kamu kira aku sengaja? Kamu kira aku punya niat jahat?" Dia mulai menangis lebih kencang. Suaranya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Aku terdiam. Antara ingin memeluknya dan tetap ingin tahu kebenaran. Situasinya terlalu rumit, dan rasa kecewa bercampur curiga mulai menghantam dari segala arah. "Aku cuma adikmu, Kak. Aku nggak secerdas kamu, aku nggak punya teman sebanyak kamu, aku nggak sekuat kamu. Tapi aku nggak pernah mikir buat nyakitin kamu." Tangisannya membuatku mundur perlahan. Kata-katanya menyayat, tapi kebingungan dalam diriku masih belum reda. Jika bukan dia yang sengaja, lalu kenapa file itu bisa berada dalam flash disk miliknya, dan tidak dalam laptopku sendiri? Apa benar hanya karena otomatis terkopi? Atau ada sesuatu yang belum dia katakan? Aku kembali ke kamarku dengan langkah gontai, membawa flash disk itu seperti membawa benda terlarang. Bukannya merasa tenang setelah berhasil menemukan salinan, aku justru makin terjebak dalam ketidakpastian. Kecurigaanku belum padam, dan luka dari tuduhan yang mungkin terlalu cepat kulontarkan pada adikku membuat hati ini makin berat. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena data yang hilang, tapi karena ada yang jauh lebih menyakitkan. Kemungkinan bahwa seseorang yang kusayang menyembunyikan sesuatu dariku. Setelah 2 hari terombang-ambing dalam rasa curiga dan kekecewaan yang tak kunjung mereda, aku akhirnya memutuskan mencari pelarian. Bukan untuk melupakan masalah yang belum menemukan ujung, melainkan untuk sekadar bernapas, mencari ruang aman tempat aku bisa runtuh tanpa harus menjelaskan segalanya. Orang pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah Riko, kekasih yang selama ini selalu menjadi bahuku bersandar di tengah tekanan kuliah, dosen yang sulit diprediksi, hingga keluarga yang kadang tak bisa diandalkan. Riko bukan hanya sekadar pacar. Dia adalah teman diskusi saat aku buntu, partner berbagi kopi saat malam-malam panjang menyusun teori, sekaligus satu-satunya orang yang tahu betapa seriusnya aku membangun riset ini dari nol. Ia mahasiswa kedokteran tingkat akhir, cerdas, tenang, dan selalu tampak bisa mengendalikan emosi, sebuah kombinasi yang selama ini membuatku merasa aman di dekatnya. Kami bertemu di kafe kecil dekat kampus. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela, dan aroma kopi menyelimuti udara seperti pelukan hangat yang kuharap bisa sedikit menenangkan pikiranku yang kacau. Ia duduk lebih dulu di sudut ruangan, mengenakan jaket abu-abu dan topi hitam yang setengah menutupi rambutnya. Wajahnya tampak tenang, bahkan sedikit khawatir saat melihatku masuk dengan langkah ragu. "Sayang, kamu kelihatan capek banget," ucapnya pelan sambil berdiri,
lalu menarik kursi untukku. Ada apa? Kamu belum balas chat aku dari kemarin. Aku duduk perlahan. Mataku langsung basah. Kali ini aku tak bisa menahannya. Segala beban yang kupendam sejak file itu hilang, sejak adikku menangis karena tuduhanku, kini meledak begitu saja. Aku ngerasa kayak orang gila. Riko, file skripsiku sempat hilang. Semua datanya. Bahkan salinannya nggak ada. Tapi tiba-tiba, aku nemuin versi lengkapnya di flash disk Rani. Ekspresinya sedikit berubah, tapi hanya sekilas. Ia mengangguk pelan, seolah sudah terbiasa mendengarku meledak dalam kalut. Kamu udah tanya dia? Udah. Dia nangis. Katanya nggak tahu apa-apa. Tapi aku masih nggak ngerti. Gimana bisa file itu ada di dia? Aku takut aku nuduh orang yang salah. Tapi aku juga ngerasa ada yang nggak beres. Riko meraih tanganku, lalu menarikku ke pelukannya. Dadanya hangat. Tangannya menyentuh punggungku perlahan, memberi isyarat agar aku tenang. Kata-katanya lembut, seperti pelindung yang selalu kuandalkan. Kamu pasti stres banget. Tapi tenang, sekarang filenya udah kamu pegang lagi. Kan? Kita cari cara pelan-pelan. Aku di sini, ya. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Aku menutup mata dalam pelukannya. Detak jantungnya terdengar stabil, seperti biasanya. Ia mencium ubun-ubunku, membuatku merasa sedikit lebih tenang meski luka dalam pikiranku belum sepenuhnya pulih. Aku tak tahu, saat aku meronta dalam ketidakpastian dan mencarinya sebagai satu-satunya tempat untuk bersandar, dia justru menyembunyikan rahasia yang jauh lebih menghancurkan. Riko adalah orang yang membocorkan semua data risetku ke Rani. Ia yang mengakses fileku diam-diam, saat aku tanpa curiga pernah meminjamkan laptop untuk menyambungkan file presentasinya. Ia yang menyalin seluruh dataku ke flash disk milik Rani, lalu meyakinkannya bahwa itu hanya sebagai referensi untuk bahan tugas sekolah. Dan ketika semuanya mulai berantakan, dia tetap berdiri di sisiku, berpura-pura mendukung, berpura-pura menyemangati, berpura-pura mencintaiku tanpa celah. Pelukannya malam itu bukanlah pelukan penghiburan. Itu adalah pelukan dari seseorang yang tahu ia telah menusuk, tapi berharap luka yang ditinggalkan tak akan berdarah terlalu lama. Aku menatap wajahnya saat kami berpisah di depan pintu kafe. Ia mencium pipiku, lalu tersenyum, seolah dunia kami tak sedang terbakar. Aku masih belum tahu kebenaran itu. Tapi dalam waktu yang tidak lama lagi, semuanya akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, pelukan ini akan terasa seperti ironi terburuk yang pernah kuterima. Kehangatan dari pengkhianat yang kusebut rumah. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah malam-malam panjang penuh tekanan dan kecemasan, akhirnya aku tiba di titik yang seharusnya menjadi klimaks dari semua perjuangan. Hari presentasi ujian akhir. Jas alma mater tergantung rapi di balik pintu kamar. Kemeja putih sudah kusetrika semalam dengan telaten, dan slide presentasi tersimpan dalam 3 flash disk berbeda, lengkap pula dengan cadangan yang terunggah di cloud. Tak ada ruang untuk kegagalan hari ini. Dengan langkah mantap, aku menuju ruang sidang fakultas. Sepanjang lorong, mahasiswa berlalu lalang dengan wajah tegang dan penuh antisipasi. Suasana seperti arena gladiator, di mana semua orang berharap keluar sebagai pemenang. Tapi aku merasa cukup percaya diri. Aku tahu betapa kerasnya aku bekerja. Penelitianku bukan sekadar proyek akademis. Ia adalah bagian dari diriku, hasil dari malam-malam panjang yang melelahkan dan debat intelektual yang kubangun dengan hati-hati. Saat namaku dipanggil untuk masuk ke ruang presentasi, jantungku memang berdebar, tapi masih dalam irama yang kutahu bisa kukendalikan. Aku menatap wajah-wajah dosen penguji yang duduk berderet di balik meja panjang, lalu memberikan salam dan memperkenalkan diri. Namun, sebelum aku sempat memulai penjelasan slide pertamaku, salah satu dari mereka, Pak Damar, dosen metodologi yang terkenal kritis dan tak suka basa-basi, mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menghentikanku. Maaf,
Alia, ucapnya datar. Sebelum kamu mulai, kami perlu menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Ruangan tiba-tiba hening. Aku berdiri di tengah, memegang remote pointer, tak sepenuhnya paham arah kalimat itu akan menuju kemana. Tadi kami cek kembali daftar presentasi kemarin. Dan, ternyata, penelitian dengan tema yang sama persis seperti punyamu, judul, pendekatan, hingga instrumen yang digunakan, telah dipresentasikan oleh mahasiswa lain. Bernama Rani. Dia maju sehari lebih awal. Ucapannya menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Untuk sesaat, aku tak bisa merespons. Otakku membeku, lidahku keluh. Aku berdiri kaku seperti patung, sementara ruang sidang menjadi saksi saat seluruh dunia runtuh tepat di bawah kakiku. Kami harus klarifikasi. Lanjutnya, suaranya tenang namun tajam. Apakah benar kamu yang menulis penelitian ini? Atau ada kesamaan kebetulan yang belum bisa kami jelaskan? Apa? Gumamku pelan, nyaris tak terdengar. Itu tidak mungkin. Itu pekerjaanku. Semua datanya, analisisnya, itu punyaku. Aku mengerjakannya selama 8 bulan. Bagaimana mungkin, Rani? Kata-kataku terpotong oleh guncangan di dada yang tiba-tiba membuncah. Napasku memburu, mataku mulai panas. Nama itu disebut tanpa peringatan, dan dunia rasanya berhenti berputar. Rani, adikku, orang yang sempat kutuduh, lalu kupeluk kembali dengan rasa bersalah. Orang yang aku percaya tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang menjadi milikku secara utuh. Kini, dia bukan hanya menyentuh. Dia mengambilnya. Menggenggam seluruh isi pikiranku, menyusunnya ulang, lalu menyerahkannya ke meja penguji sehari lebih awal, seolah itu hasil kerja kerasnya sendiri. Tanganku mulai gemetar. Remote kecil di genggaman terasa seperti batu yang berat. Aku ingin menyangkal, ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya di tempat itu juga. Tapi logikaku terhempas oleh kenyataan pahit, dia sudah melakukannya lebih dulu. Dan dalam dunia akademik, siapa yang lebih dahulu mempresentasikan, dialah yang dianggap pemilik. Saya punya bukti kalau saya yang mengerjakannya, kataku terbata. Saya punya catatan, draft awal, transkrip wawancara, semuanya ada. Saya juga sudah mengirimkan ke pembimbing saya jauh sebelum ini. Itu akan kami tinjau, balas Pak Damar. Tapi untuk saat ini, presentasimu kami tunda sampai investigasi selesai. Kami harus memastikan tidak ada unsur plagiarisme atau penggandaan topik tanpa izin. Mohon pengertiannya. Seperti itu. Begitu cepat dan begitu dingin. Seluruh jerih payahku dikurung oleh satu keputusan yang tak pernah kuduga datang dari sosok yang paling dekat denganku sendiri. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk. Mahasiswa lain menatapku penuh tanya. Beberapa hanya berbisik pelan, yang lain menahan rasa ingin tahu mereka dalam sorot mata yang menusuk. Tapi aku tak peduli. Dunia luar seolah menjadi kabur. Yang tersisa hanyalah dentuman luka dalam dadaku yang mengeras menjadi amarah, tidak hanya kepada Rani, tapi juga kepada diriku sendiri. Karena aku terlalu percaya. Karena aku tak pernah menyangka, panggung yang seharusnya kutapaki dengan bangga, telah lebih dulu diinjak oleh orang yang kusebut keluarga. Tak butuh waktu lama bagi rumor itu menyebar seperti api yang menyambar jerami kering. Sejak aku keluar dari ruang presentasi dengan langkah gontai, kabar tentang penundaan sidangku karena dugaan plagiarisme langsung meluncur dari satu mulut ke mulut lain, tanpa peduli akurasi, tanpa menunggu klarifikasi. Aku mencoba berjalan menyusuri lorong kampus dengan kepala tegak, tapi tatapan yang menghujani dari segala arah membuat langkahku goyah. Setiap sudut terasa seperti jebakan. Setiap bisik-bisik yang terdengar samar di belakangku seolah menyuarakan kalimat yang sama, itu dia yang nyontek skripsi adiknya sendiri. Tidak ada yang benar-benar bertanya. Tidak satupun yang datang dan mencoba mendengarkan versiku.
Dunia ini memang terlalu cepat menghakimi. Terlebih karena pelaku yang disebut, Rani, adalah adik tiriku. Kata itu sendiri sudah cukup untuk membentuk opini publik. Hubungan darah setengah hati, ikatan yang rawan kecemburuan, dan potensi konflik yang sudah digeneralisasi sejak lama. Maka, tak heran jika banyak yang dengan mudah percaya bahwa aku, Amira, mencuri karya milik adikku sendiri. Seolah-olah kedewasaanku, kedisiplinan yang selama ini kutunjukkan, dan reputasiku sebagai mahasiswa yang nyaris selalu mendapatkan nilai sempurna, tak lebih dari topeng yang kini terlepas. Yang paling menyakitkan bukanlah pandangan remeh dari sesama mahasiswa, tapi dari dosen-dosen yang dulu memujiku. Pagi itu, aku dipanggil untuk menghadiri pertemuan informal bersama 3 penguji dan 1 dosen pembimbing. Bukan sidang, bukan mediasi, hanya percakapan yang mereka sebut sebagai penjajakan fakta. Aku masuk ruangan dengan dada bergemuruh. Di seberang meja, mereka duduk dengan wajah serius. Tak ada senyum ramah, tak ada sapaan yang biasanya mereka berikan sebelum memulai diskusi akademik. Dan di antara mereka, duduk Bu Lestari, dosen yang selama ini paling suportif, yang selalu mengangkat tanganku ketika berdiskusi di kelas, yang pernah berkata di depan mahasiswa lain bahwa aku adalah contoh perempuan muda yang cerdas dan layak jadi panutan. Tapi hari itu, sorot matanya tidak lagi bersinar bangga. Yang kulihat hanya keraguan, dan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, kekecewaan. Amira, ucapnya datar. Kami sudah meninjau berkas awal. Memang, kamu mengirimkan file lebih dulu ke dosen pembimbing. Tapi isi, struktur, hingga sampel yang digunakan sama persis dengan presentasi Rani. Aku menelan ludah. Lidahku keluh. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Bu Lestari kembali bicara. Kali ini dengan suara yang lebih dingin. Kamu tak seperti yang kami kira. Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam wajahku di hadapan mereka semua. Tak ada kalimat lain yang bisa melukai lebih dalam dari itu. Bukan karena nadanya tinggi, tapi karena kecewa yang tersirat begitu kuat, seolah ia telah mencabut seluruh rasa hormat yang pernah dimilikinya terhadapku. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin membela diri. Ingin berteriak bahwa semua itu adalah hasil kerjaku, bahwa aku dikhianati, bahwa file itu bocor bukan karena kelalaianku, melainkan karena pengkhianatan yang belum mereka ketahui. Namun suaraku menguap di antara tekanan yang menindih dada. Satu persatu mereka mengutarakan pendapat, seperti hakim yang tengah menimbang hukuman. Mereka tidak berkata bahwa aku bersalah secara langsung, tapi kalimat-kalimat mereka penuh insinuasi. Aku tahu arah diskusinya, mereka ingin aku mengaku, atau paling tidak, mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga nama baik fakultas. Setelah keluar dari ruangan itu, aku duduk di bangku taman kecil kampus dengan mata kosong. Beberapa mahasiswa lewat dan pura-pura tidak melihatku, yang lain hanya mengamati dari jauh. Mungkin mereka tak ingin berurusan dengan seseorang yang sedang jatuh. Seperti dunia akademik yang sering kita puja, dunia ini juga penuh kepura-puraan. Mengangkatmu saat kau naik, lalu menguburmu hidup-hidup ketika terpeleset. Aku merasa sendirian, benar-benar terasing. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini, pengkhianatan itu belum diketahui siapapun. Rani masih menjadi korban. Riko masih menjadi pendukung setia. Sementara aku menjadi bayangan dari tuduhan yang belum pernah kulakukan. Tapi aku bersumpah, pada langit yang mendung hari itu, pada luka yang belum sempat sembuh, aku akan buka semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak boleh dikubur, hanya karena suara mayoritas terlalu bising menutupi fakta. Aku mungkin terdiam hari ini, tapi aku tidak akan diam selamanya. Hari itu, ruang sidang fakultas disulap menjadi arena terbuka, bukan hanya untuk pertanggungjawaban akademis,
tetapi juga untuk mempertaruhkan harga diri dan integritas yang selama ini kujaga mati-matian. Bangku-bangku yang biasanya dipenuhi mahasiswa yang gugup menunggu giliran presentasi kini dipenuhi wajah-wajah penasaran, haus drama, dan sebagian mungkin datang hanya untuk melihatku jatuh. Panitia penguji memutuskan sidang ini dilakukan terbuka agar semua pihak bisa mendengar langsung versiku, juga untuk menjunjung asas transparansi. Tapi yang kurasakan bukan keadilan, melainkan pengadilan. Aku berdiri di depan layar proyektor. Slide yang semula penuh semangat kini hanya terlihat sebagai beban yang membisu. Kutatap para dosen dengan mata yang tegas, menahan segala gemuruh di dada, lalu kubuka mulut perlahan. Saya, Amira, ingin menjelaskan bahwa penelitian ini adalah murni hasil kerja saya. Saya mulai mengerjakannya sejak semester lalu, dimulai dari pengumpulan data primer hingga penyusunan laporan akhir. File aslinya sudah saya kirim ke dosen pembimbing sebelum saudari Rani mempresentasikan apapun. Beberapa dosen mencatat. Sebagian lainnya menatapku lurus. Wajah mereka datar, sulit ditebak. Di barisan belakang, aku melihat Rani duduk tenang. Bahkan terlalu tenang. Wajahnya polos, tangannya terlipat di pangkuan, tanpa gurat bersalah sedikit pun. Mungkin karena ia tahu bahwa pertahanan terakhirku akan segera runtuh oleh seseorang yang tak pernah kuduga. Ketika aku hendak melanjutkan argumen berikutnya, menjelaskan kronologi hilangnya file di laptopku, menemukan salinan dalam flash disk Rani, hingga dugaan adanya kebocoran data, suara keras menghentikanku. Maaf, saya ingin bersaksi. Kepalaku menoleh cepat. Suara itu berasal dari deretan kiri. Seseorang berdiri perlahan dari bangku. Tubuh jangkungnya tegak, suaranya stabil, dan wajahnya terlalu akrab. Riko, kekasihku. Orang yang kupeluk dalam tangis. Orang yang kuberikan kepercayaan saat aku bahkan tak percaya pada diriku sendiri. Saya, Riko Alfarizi, mahasiswa kedokteran tingkat akhir, ingin memberikan pernyataan. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasana berubah tajam. Para dosen mengangguk, mempersilakan dia bicara. Aku menatapnya dengan campuran bingung dan cemas. Beberapa minggu sebelum sidang, Amira pernah bertanya pada saya tentang isi penelitian Rani. Waktu itu dia bilang dia tertarik dengan struktur dan pendekatan metodologi milik Rani yang katanya cukup kuat. Saya tidak langsung memberitahu, tapi sepertinya dia menyusun sesuatu berdasarkan itu. Saya tidak tahu apakah ini termasuk pelanggaran. Tapi saya merasa harus menyampaikan ini. Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk lambat-lambat, menghancurkan bukan hanya posisiku, tapi juga hatiku. Tanganku langsung melemas. Nafasku tercekat. Dunia terasa berputar tanpa arah. Aku ingin berteriak, ingin menyangkal, ingin lari dari tempat itu. Tapi semua yang hadir kini menatapku dengan cara yang berbeda. Dosen pembimbingku, yang semula menyimak dengan harapan, kini menunduk. Pak Damar mengetuk pena di meja, lalu berbisik pada panitia. Beberapa mahasiswa mulai berbisik pelan. Rani masih duduk manis, tanpa ekspresi, seolah semua ini adalah alur skenario yang sudah ia hafal luar kepala. Aku tak bisa berkata apa-apa. Karena sumber tuduhan itu bukan datang dari sembarang orang. Melainkan dari seseorang yang selama ini kusebut pasangan, penyelamat, kekasih, yang kini menjadi saksi melawan diriku, menguatkan tuduhan, menghancurkan reputasiku di hadapan semua orang. Pelan-pelan aku duduk. Kakiku tak kuat berdiri. Slide presentasi tetap menyala di belakangku. Seperti ironi pahit, proyek yang kususun dengan dedikasi kini menjadi barang bukti dari sebuah pengkhianatan kolektif. Hari itu aku belajar satu hal penting. Tidak semua pelukan berarti perlindungan. Tidak semua kekasih adalah sekutu. Dan tidak semua kebenaran akan terdengar, terutama saat kebohongan datang dari mulut orang yang paling dipercayai. Ruang sidang itu seharusnya menjadi tempat pembuktian,
tempat di mana seorang mahasiswa berdiri membawa idealisme dan kerja kerasnya untuk diuji, bukan dihukum. Tapi hari itu, ruang itu berubah menjadi panggung penghakiman, tempat di mana integritasku dipertanyakan, dan aku seakan digiring menuju hukuman sosial yang tak tertulis namun menghancurkan. Saat suasana mulai memanas, desas-desus di kalangan mahasiswa terdengar semakin bising. Beberapa mencatat dengan semangat seperti sedang menyaksikan pertunjukan drama gratis. Aku duduk dengan napas tak beraturan, setelah kesaksian Riko menjatuhkanku dari satu-satunya tempat yang kutopang dengan harapan. Wajahku basah oleh keringat dingin, dan tubuhku terasa seperti kehilangan gravitasi. Aku belum sempat pulih dari luka kata-kata itu, ketika pintu ruang sidang terbuka dengan tiba-tiba. Langkah kaki tegas menghentak lantai ruangan. Semua mata otomatis menoleh ke arah sumber suara. Aku yang tadinya membungkuk dalam diam langsung menegakkan kepala, karena aku tahu betul langkah itu, sosok itu, postur yang tak asing dan begitu kukenal sejak kecil. Ayahku, Profesor Raditya Pranata, dosen senior yang disegani, ilmuwan yang dipuji karena dedikasinya, dan ayahku, yang selama ini menjadi panutanku. Aku berdiri, setengah ingin berlari memeluknya, seolah keberadaannya di sana adalah akhir dari mimpi buruk ini. Tapi langkahnya tidak mendekatiku dengan kehangatan seperti bayangan harapanku. Ia melangkah dengan sorot mata tajam, rahang mengeras, dan dahi berkerut seperti menahan amarah yang mendidih. "Amira," katanya, suaranya keras dan terdengar menggema di seluruh ruangan. "Benarkah apa yang kudengar? Kau mencuri penelitian orang lain?" "Tidak, ayah, itu tidak seperti yang..." Belum selesai aku menjelaskan, tangan kanan ayahku melayang cepat ke pipiku. Suara tamparannya terdengar nyaring, seolah membungkam seluruh percakapan yang sedang berlangsung. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara napasku yang tercekat, dan gemetar yang mulai menyelimuti tubuhku. Pipiku panas, bukan hanya karena sentuhan keras tangan ayahku, tetapi karena rasa malu yang menguar tanpa ampun. "Kamu memalukan, Amira," katanya tanpa ragu. "Kamu bukan anak yang bisa kubanggakan lagi." Kalimat itu bukan hanya tudingan. Ia terdengar seperti vonis akhir dari seseorang yang seharusnya melindungi dan mempercayai. Kalimat itu runtuhkan seluruh benteng pertahanan batinku yang tersisa. Air mataku mengalir pelan. Tidak meledak, tidak histeris. Tapi justru diam dan sunyi, jenis tangis yang lebih menyakitkan karena tidak ada yang peduli. Tidak satupun tangan terulur kepadaku. Tidak ada bahu untuk bersandar. Tidak satupun suara yang membelaku. Mahasiswa yang dulu menatapku dengan kagum kini menunduk, menjauhkan pandangan. Para dosen hanya bertukar bisik. Bahkan Riko, pria yang memelukku minggu lalu dan berjanji akan selalu ada, hanya menatap ke lantai, seolah tidak pernah mengenalku. Rani berdiri di pojok ruangan dengan ekspresi yang entah iba atau puas. Aku tak sanggup membacanya lagi. Saat itu aku sadar, tak ada yang bisa kupanggil rumah. Aku kehilangan kepercayaan orang-orang yang kucintai. Aku kehilangan nama baikku. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan tempatku di hati seorang ayah. Dan di tengah kebisingan batin, satu kalimat terus berputar di pikiranku, seperti gema tak berujung. "Kamu bukan anak yang bisa kubanggakan lagi." Aku berlari keluar dari ruang sidang seperti orang yang kehilangan arah, seolah dunia yang selama ini kukenal mendadak runtuh di sekelilingku, meninggalkan serpihan-serpihan luka yang tak bisa kususun kembali. Langkahku terantuk di anak tangga, napasku tersengal bukan karena lelah, tapi karena sesak yang tak bisa kujelaskan. Suara gemuruh tepuk tangan, derap sepatu, dan bisik-bisik penghakiman tertinggal di belakangku, bersama kenangan yang tak ingin kuingat lagi. Udara siang yang panas terasa dingin menusuk ke kulit, dan matahari yang biasa memberi cahaya kini, hanya menjadi saksi bisu atas kehancuran yang kubawa dalam dada. Hatiku, seperti direnggut paksa, dicabik oleh tangan-tangan tak terlihat yang tak memberiku kesempatan membela diri.
Aku berdiri di pelataran fakultas, tepat di bawah pohon flamboyan yang dulu sering kutatap saat menunggu giliran bimbingan. Tempat yang dulu terasa menenangkan, kini justru menjadi titik paling sunyi dalam hidupku. Tangisku pecah, bukan karena lemah, tapi karena aku sudah terlalu kuat menahan semuanya sendiri. Tangis itu keluar seperti aliran yang akhirnya menemukan celah setelah lama tertahan. Tidak bisa dibendung, tidak bisa disangkal. Ayahku, lelaki yang selama ini kujadikan panutan, tempatku berlindung, justru menjadi orang pertama yang menjatuhkanku tanpa tanya. Satu tamparan itu tak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi lebih dari itu, ia menghancurkan identitasku sebagai anaknya. Dalam satu kalimat, ia mencabut pengakuannya, membuangku dari lingkaran kepercayaannya seolah aku tak pernah tumbuh di bawah atap yang sama. Dan Riko, nama itu menggema di pikiranku dengan getir. Lelaki yang selama ini kupeluk dalam doa, yang kupikir akan menjadi pelabuhan tenang di tengah badai hidupku, ternyata justru menjadi badai itu sendiri. Ia memelukku kemarin, menenangkan dengan bisikan manis dan jari-jari hangat, padahal di balik pelukannya tersimpan belati yang menunggu saat paling tepat untuk ditancapkan ke punggungku. Ia tahu aku sedang hancur, dan alih-alih menjadi sandaran, ia justru menjadi pengkhianat yang mempercepat kejatuhanku. "Kenapa, Riko?" bisikku lirih, suara yang keluar seperti pecahan kaca yang menusuk tenggorokan. "Kenapa kamu lakukan ini ke aku?" Tak ada jawaban, hanya gema dari kalimat yang tak pernah ia ucapkan. Mungkin ia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Mungkin sejak awal aku hanya bagian dari rencana. Mungkin aku hanya alat. Langit tiba-tiba terasa sempit. Nafasku terengah. Dunia yang tadinya kupikir penuh warna berubah menjadi abu-abu. Aku terduduk di bangku semen di sudut taman fakultas, memeluk diriku sendiri karena tak ada pelukan lain yang tersisa untukku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Aku ingin hilang. Aku ingin tak dikenal siapapun. Aku ingin menjadi bayangan, tidak ada yang mencintaiku, tapi juga tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Langit sore menggantung muram, seolah menyesap duka yang masih menggumpal di dadaku. Awan kelabu bergerak pelan, seperti menyulam kesedihan yang tak kunjung reda. Aku terduduk di bangku taman kampus yang sedikit tersembunyi di balik pohon flamboyan yang daunnya mulai berguguran. Dedaunan kering bertebaran di sekelilingku, seakan ikut menjadi saksi atas runtuhnya hidup yang selama ini kubangun dengan kerja keras, pengorbanan, dan harapan yang nyaris membunuhku sendiri. Tubuhku membungkuk, pelukanku mengelilingi lutut yang kutarik ke dada, seolah ingin melindungi sisa-sisa harga diri yang tak bersisa. Isakanku masih tertahan di tenggorokan. Mataku bengkak dan panas, meski airnya sudah tak lagi mengalir. Wajahku basah, bukan hanya oleh air mata, tapi oleh perasaan ditinggalkan yang begitu menyakitkan. Setiap helaan napas terasa seperti beban, setiap detik berjalan lambat, seperti menyiksa batin yang sudah lebih dari cukup dipukul oleh kenyataan. Tak ada satupun suara yang mendekat. Mahasiswa yang melintas hanya menatap sekilas lalu berlalu, sebagian dengan bisik-bisik tajam, sebagian lainnya dengan tatapan iba yang justru membuatku makin terpuruk. Di antara semua yang kukenal, tidak ada seorang pun yang datang untuk sekadar duduk di sampingku, apalagi menawarkan bahu atau sekadar pengertian. Namun saat aku sudah nyaris benar-benar meyakini bahwa dunia telah membuangku sepenuhnya, langkah kaki terdengar semakin mendekat. Bukan langkah ragu-ragu, bukan pula langkah panik. Langkah itu mantap, terukur, dan entah mengapa menimbulkan kehadiran yang terasa berbeda dari orang-orang sebelumnya. Suara derapnya pelan, tapi membawa gelombang yang cukup kuat untuk membuatku mendongak, meski pelan-pelan. Di depanku berdiri seorang pria dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam namun menenangkan. Rambutnya sedikit berantakan tertiup angin, namun wajahnya memancarkan ketegasan dan karisma yang tak asing bagiku. Namanya Arga. Ketua BEM yang selama ini hanya kukenal lewat foto-foto kegiatan kampus, pidato-pidato menyala saat orasi,
serta reputasi sebagai pemimpin tangguh yang tak mudah tergoyahkan. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa kami akan berada dalam satu ruang yang sama. Apalagi dalam suasana seperti ini, aku yang remuk, dia yang kokoh seperti gunung. Tanpa banyak kata, Arga duduk perlahan di bangku yang sama. Jaraknya cukup sopan, namun cukup dekat untuk menyampaikan niat bahwa dia hadir bukan sekadar lewat. "Amira," ucapnya dengan suara tenang namun penuh tekanan emosional yang tak dibuat-buat. "Kau mungkin merasa seluruh dunia tak lagi mengenalmu, tapi aku tahu kau tidak bersalah." Sekejap, dunia seperti berhenti berputar. Kata-katanya menyelinap ke dalam hatiku seperti sinar matahari pertama setelah badai panjang. Aku menatapnya tak percaya. Karena setelah semua fitnah dan penghukuman, setelah semua pintu ditutup di depan wajahku, seseorang datang dan membawa sesuatu yang hampir kulupakan, kepercayaan. "Aku tidak datang hanya untuk menyemangatimu," lanjutnya tanpa memberi ruang untuk kebingungan berlarut. "Aku membawa bukti yang mungkin bisa mengubah semuanya." Kedua tanganku gemetar ketika mencoba mengatur napas. Jemari Arga perlahan menyelip ke dalam saku jaketnya, dan mengeluarkan benda kecil yang mengubah detak jantungku. Sebuah flash disk berwarna hitam polos. Benda sederhana yang mungkin menyimpan jawaban atas kehancuranku. "Aku ikut terlibat dalam audit sistem kampus minggu lalu," katanya menjelaskan, tanpa nada pamer, hanya menjabarkan fakta. "Saat memeriksa log akses data mahasiswa, aku menemukan aktivitas mencurigakan. File yang identik dengan data penelitianmu ternyata telah dibuka lebih dari satu akun, salah satunya milik Rani. Waktunya cocok dengan saat file itu tiba-tiba hilang dari laptopmu." Aku nyaris terisak lagi, namun bukan karena kesedihan yang sama. Kali ini, tangisku adalah respons tubuh yang tidak sanggup menerima harapan yang tiba-tiba kembali menyala. Mataku membelalak. Seolah tak percaya bahwa ada seseorang yang bukan hanya memedulikanku, tapi juga berani menelusuri kebenaran yang selama ini kuteriakkan dalam sunyi. "Kita harus hati-hati," lanjutnya. "Orang-orang yang terlibat dalam semua ini bukan hanya sembrono, mereka terorganisir. Tapi kalau kau siap melawan, aku akan berdiri bersamamu." Aku memandangi wajahnya yang dipenuhi keseriusan, tetapi bukan tanpa empati. Untuk pertama kalinya sejak badai ini menghantam, aku merasa tidak sendiri. Seseorang telah membuka celah kecil di tembok yang mengurungku. Arga tidak hanya datang membawa bukti, dia membawa keberanian yang selama ini hilang dariku. Dan di bangku taman yang sunyi, di tengah reruntuhan kepercayaan, aku menemukan sesuatu yang bahkan lebih besar dari harapan. Seseorang yang percaya padaku, bahkan saat aku sendiri hampir menyerah pada keyakinanku sendiri. Udara sore berubah menjadi sedikit lebih sejuk ketika kami beranjak dari taman, menembus jalan setapak yang mengarah ke gedung pusat administrasi fakultas. Langkah Arga begitu terukur dan tenang, seolah ia sudah tahu pasti kemana harus menuju. Sementara aku berjalan di sampingnya dengan jantung berdetak terlalu cepat, seperti hendak melompat keluar dari dada. Campuran emosi berputar dalam pikiranku. Marah, takut, ragu, namun di antara semuanya, harapan kecil itu tumbuh, menari-nari seperti nyala api yang mulai menyala di tengah reruntuhan. Kami tiba di sebuah ruangan kecil di lantai 2, yang biasanya hanya digunakan oleh tim teknis dan staf administrasi kampus. Arga mengetuk pelan pintu kaca yang sedikit buram oleh embun pendingin ruangan, lalu membukanya dengan sopan. Di dalam, suasana hening dan redup, hanya diisi suara samar kipas angin dan dengung komputer yang terus menyala. "Tunggu sebentar, aku sudah simpan datanya di sini," ujar Arga sambil duduk di depan monitor. Tangannya lincah memainkan mouse dan keyboard, membuka folder demi folder dengan akurasi yang menandakan bahwa dia telah menyiapkannya jauh sebelum aku datang. Aku berdiri di belakangnya. Tubuhku menegang saat layar menampilkan jendela pemutar video. File video itu bertajuk CCTV_Lab_3A120714337. Arga menekan tombol play, dan detik berikutnya, aku melihat diriku sendiri. Dalam rekaman itu,
Tampak aku sedang duduk di pojok ruangan laboratorium komputer, sibuk menyusun format terakhir untuk naskah penelitian yang nyaris rampung. Semua jelas. Laptopku terbuka, wajahku fokus menatap layar. Kemudian, aku menutup laptop, berdiri, dan pergi. Aku masih mengingat momen itu, saat aku ke toilet karena sakit perut akibat terlalu lama duduk dan stres yang terus menumpuk. Dan setelah itu, layar menunjukkan kebenaran yang menampar lebih keras dari tamparan siapapun. Rico muncul. Langkahnya santai, wajahnya menyapu sekeliling sejenak, memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu. Ia duduk di tempatku sebelumnya, di depan laptop milikku. Dengan tenang, tangannya membuka kembali laptop itu, mencolokkan flash disk ke salah satu port USB, lalu mulai menyalin file dari dalamnya. Itu bukan hanya dugaan, Amira, ujar Arga tanpa menatapku, suaranya pelan namun tegas. Semua data sistem sudah dicocokkan. File yang disalin itu adalah naskah penelitianmu, versi final yang kamu kirim ke dosen pembimbing 2 minggu lalu. Tubuhku bergidik. Nafasku terhenti sejenak saat layar menunjukkan momen berikutnya. Rico mengeluarkan flash disk itu, menyelipkannya ke dalam kantong jaket, lalu berjalan keluar. Tapi yang membuat jantungku benar-benar membeku adalah detik-detik berikutnya. Rico bertemu dengan Rani di lorong. Mereka berbicara beberapa detik, lalu flash disk itu berpindah tangan. Rani menerimanya, mengangguk singkat, lalu berlalu. Aku mematung. Dunia seolah runtuh sekali lagi. Tapi kali ini tidak karena tuduhan atau pengkhianatan, melainkan karena pengakuan dari bukti nyata yang tak terbantahkan. Selama ini aku dianggap penjiplak, pembohong, dan pengkhianat ilmu, padahal inilah buktinya. Inilah kenyataan yang semua orang tolak untuk percaya dariku. Mereka merencanakannya dengan sangat teratur, lanjut Arga. Rico mengambil datanya, Rani menyalinnya ke sistem, dan karena kamu tidak punya akses ke rekaman ini, semua tampak seolah kamu yang menyontek. Aku menutup mulut dengan tanganku, menahan isak yang ingin meledak begitu saja. Lututku lemas. Rasa muak dan sakit hati berpadu dengan kemarahan yang sudah terlalu lama terpendam. Rico, orang yang kucintai, yang kupeluk dalam tangis dan kuberi kepercayaan penuh, ternyata tak hanya mengkhianatiku, ia menjadi dalang utama kehancuran yang kualami. Kau bisa gunakan ini untuk banding ke pihak fakultas, atau bahkan melibatkan hukum, ujar Arga sambil menatapku, kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut. Tapi apapun keputusanmu, aku akan tetap di sini. Membantu, menemani, dan memastikan kamu tidak berjuang sendirian lagi. Butiran air mata akhirnya jatuh juga. Tapi kali ini bukan hanya karena luka, melainkan juga karena lega. Setelah sekian lama berjalan dalam gelap, akhirnya ada cahaya yang menunjukkan jalan pulang. Aku menarik napas dalam, menatap layar monitor yang kini menunjukkan wajah Rico dengan jelas saat ia menyerahkan flash disk itu. Tatapanku mengeras. Tidak, aku tidak akan diam lagi. Terima kasih, Arga, ucapku dengan suara gemetar namun pasti. Sekarang saatnya aku memperjuangkan kebenaran yang selama ini dipaksa bungkam. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku merasa berdiri di atas kakiku sendiri. Langit di luar gedung fakultas perlahan menggelap, seolah ikut meresapi beban yang menggelayut dalam dadaku. Langkah-langkah kami menyusuri koridor kembali terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena aku tahu apa yang akan segera terjadi bisa mengubah segalanya. Entah menjadi keadilan yang kutunggu, atau justru awal dari babak baru luka yang lebih dalam. Namun kali ini aku tidak sendiri. Di sampingku, Arga berjalan dengan tenang, menggenggam map hitam yang berisi bukti paling krusial dalam hidupku. Kami tiba di depan ruang sidang fakultas, ruangan yang tadi kutinggalkan dengan air mata dan hati yang hancur. Aku bisa merasakan detak jantungku berdentum begitu keras, hingga menggema ke telingaku sendiri. Dari balik pintu, samar terdengar suara diskusi yang masih berlangsung. Tapi begitu kami mengetuk dan pintu dibuka, semua kepala menoleh serempak ke arah kami. Permisi, mohon maaf telah mengganggu,
Suara Arga terdengar tenang namun penuh wibawa, kontras dengan suasana ruang sidang yang sebelumnya riuh. Kami membawa bukti baru yang relevan terhadap kasus yang sedang diproses. Dekan yang duduk di ujung meja penguji menghentikan pembicaraan. Tatapannya tajam namun terkejut. Beberapa dosen penguji saling berbisik pelan. Di sisi ruangan, aku melihat Rani yang terlihat gugup, tangannya meremas-remas rok seragam kampusnya, sementara Riko yang berdiri tak jauh darinya, mencoba mempertahankan ekspresi netral, meski jelas dari sorot matanya ada kepanikan yang mulai muncul. Arga menyerahkan map hitam itu langsung kepada dekan. Tak ada suara selama beberapa detik saat tangan sang dekan membuka isi map, menarik beberapa lembar transkrip video serta lampiran waktu kejadian, dan lembar bukti tambahan yang menunjukkan identitas komputer serta file yang dipindahkan. Semuanya disusun rapi, terstruktur, dan tak terbantahkan. Di bagian atas tertulis, rekaman CCTV Lab Komputer 3A, tanggal 12 Juli jam 14.37. Apa ini benar? Tanya dekan setelah membaca sepintas. Suaranya pelan namun tegas. Arga hanya mengangguk. Jika boleh, kami telah menyiapkan videonya. Bisa diputar sekarang di proyektor ruangan, ujar Arga, menawarkan flash disk baru yang berisi salinan rekaman tersebut. Dekan memberi isyarat, dan salah satu staf teknis segera menyiapkan alat presentasi. Layar putih di bagian depan ruangan diturunkan, dan dalam hitungan detik, rekaman itu mulai diputar. Semua mata terarah ke layar. Tak satu pun suara terdengar, bahkan napas pun seolah ditahan oleh semua yang hadir di sana. Dan ketika detik-detik itu muncul, saat Riko dengan jelas memasukkan flash disk ke laptop milikku, menyalin file, lalu menyerahkannya pada Rani di lorong, semua wajah di ruangan itu berubah. Beberapa dosen tampak tercengang, yang lain menunduk dalam keheningan. Tak ada yang menyangka, tak ada yang menyela, tak ada yang membela. Aku menoleh perlahan. Rani pucat, mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada satu kata pun keluar. Riko mencoba menyembunyikan kegelisahannya, tapi matanya terus bergerak tak tentu arah, seakan mencari celah untuk kabur dari kenyataan yang baru saja ditampilkan di hadapan semua orang. Cukup, ucap dekan, menghentikan video sebelum selesai. Nadanya tidak keras, tapi memiliki bobot yang membuat semua kepala tertunduk. Ia meletakkan flash disk itu di meja, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai, aku merasa dipandang sebagai manusia kembali. Bukan sebagai pesakitan. Bukan terdakwa. Tapi seseorang yang baru saja menghadirkan kebenaran setelah berkali-kali dijatuhkan. Amira, atas nama fakultas, kami mohon maaf atas perlakuan yang kamu terima hari ini, ucap dekan dengan pelan, namun jelas. Kami akan mengkaji ulang keputusan sidang ini. Aku tak bisa menjawab. Air mataku menetes begitu saja, namun kali ini bukan karena terhina. Bukan karena dikhianati. Melainkan karena setelah segala upaya, rasa sakit, dan pengorbanan, kebenaran itu akhirnya bersuara. Dan keheningan di ruang sidang, yang sebelumnya menghukummu dengan sunyi, kini menjadi saksi kemenangan kecil bagi suara yang sempat dibungkam. Begitu layar proyektor kembali naik dan ruangan kembali disinari lampu putih yang dingin, suasana berubah drastis. Tak ada lagi bisik-bisik atau sorot mata yang meremehkan. Tak ada lagi senyum sinis seperti yang kuterima pagi tadi. Yang tersisa hanya keheningan menusuk, diselimuti oleh campuran kekecewaan, keterkejutan, dan rasa bersalah yang mulai menyelimuti para penguji. Lalu, tiba-tiba suara isakan terdengar dari sisi kiri ruangan. Rani. Ia mulai terisak, bahunya bergetar hebat. Mungkin baru saat itu ia benar-benar menyadari bahwa semuanya sudah terbuka, bahwa tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Mata Rani tampak bengkak, wajahnya memucat. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya perlahan lunglai di kursinya, dan ia menunduk dalam-dalam, menutup wajah dengan kedua tangannya. Namun di saat semua orang terpaku pada tangis Rani,
Riko justru bangkit dari kursinya dengan ekspresi penuh emosi. Wajahnya memerah, matanya membelalak seperti orang terpojok. Ia menunjuk ke arah Arga dan aku dengan nada tinggi yang menggema ke seluruh sudut ruangan. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bentaknya. Aku hanya membantu. Aku tidak tahu Rani akan menggunakannya seperti itu. Aku pikir dia cuma butuh referensi, bukan untuk mencuri. Suara Riko terdengar nyaring, tapi juga goyah. Seolah ia berusaha membela diri, namun dari tiap nada yang keluar justru terdengar semakin putus asa. Ia menoleh ke arah para dosen, berharap ada yang masih berdiri di pihaknya. Tapi yang ia temui hanya wajah-wajah dingin yang tak menunjukkan simpati. Mereka bukan lagi para akademisi yang mendengarkan argumen. Mereka adalah hakim yang baru saja menyaksikan kebenaran tanpa keraguan. Tak ada yang menanggapi teriakan Riko. Bahkan Rani pun tak menyahut. Gadis itu masih menangis terisak. Bahunya bergetar, matanya memohon maaf entah kepada siapa. Udara di dalam ruangan semakin tegang, seakan tak ada yang berani bernapas terlalu keras. Aku berdiri diam, mencoba menenangkan debaran jantung yang masih kacau, sementara Arga di sampingku tetap berdiri tegak, wajahnya tenang namun waspada. Lalu, satu persatu para dosen mulai saling menatap, seolah berdiskusi dalam diam. Dan ketika salah satu dari mereka berdiri, dosen perempuan yang selama ini dikenal sangat disiplin dan vokal terhadap integritas ilmiah, semua kepala langsung tertuju padanya. Wajahnya serius, sorot matanya tajam, dan suaranya tegas saat ia bicara. Apa yang baru saja kami saksikan bukan sekadar pelanggaran kecil dalam proses akademik, ucapnya tanpa ragu. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip kejujuran ilmiah. Tindakan seperti ini tak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Ia menoleh ke dekan, lalu melanjutkan. Kami akan menindaklanjuti ini secara resmi dan serius melalui jalur akademik. Ada prosedur yang harus dilalui, namun sebagai penguji, saya tidak bisa tinggal diam melihat integritas fakultas ini dipermainkan seperti ini. Ruang sidang kembali senyap. Rani mendongak perlahan, air matanya mengalir deras. Riko mengatupkan mulutnya, tak lagi berani berbicara. Tak ada pembelaan yang bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan yang tak terbantahkan ini. Dan untuk pertama kalinya sejak cobaan ini dimulai, aku merasa sedikit lega. Bukan karena mereka dihukum, tapi karena akhirnya, kebenaran mulai diberi tempat. Kebenaran yang tadinya terkubur oleh kebohongan dan pengkhianatan, kini berdiri tegak di tengah ruangan. Arga menoleh padaku sejenak, dan dalam tatapannya ada isyarat tenang. Sebuah pengakuan tanpa kata, bahwa perjuanganku belum berakhir, tapi setidaknya hari ini, aku tidak lagi sendirian. Suasana yang tadinya sunyi seperti ruang doa, kini mulai retak oleh suara yang tak terduga. Rani, yang sedari tadi hanya menangis dalam diam, tiba-tiba berdiri dengan tubuh gemetar dan wajah penuh luka batin yang baru saja menganga. Matanya menatap tajam ke arah Riko, tak lagi berisi permohonan maaf atau rasa bersalah, tapi kemarahan yang tertahan begitu lama. Kamu bilang aku bisa pakai datanya, serunya, suaranya melengking seperti seseorang yang sudah kehilangan pegangan. Kamu yang bilang semuanya aman, Riko. Kamu yang kasih ide buat aku pakai penelitian itu, kamu yang bilang tak akan ada yang tahu. Semua mata beralih pada Riko yang masih berdiri kaku, seperti patung hidup yang perlahan kehilangan nyawa. Rahangnya mengeras, namun ekspresi wajahnya campur aduk antara malu, terpojok, dan kesal karena ditelanjangi di depan publik. Jangan memutarbalikkan semuanya, Rani, balasnya tajam, suaranya lebih rendah tapi dipenuhi kemarahan yang ditekan. Kamu yang terus desak aku, merengek tiap malam, bilang gak akan lulus kalau gak punya bahan presentasi. Aku hanya bantu sedikit, itu pun kamu yang salah gunakan. Bantu sedikit? Rani tertawa miris, terdengar nyaris histeris. Kamu mencuri file itu dari laptop kakakku. Riko, kamu tahu betul itu bukan milikku, tapi kamu tetap memberikannya padaku.
Sekarang kamu mau cuci tangan seolah kamu cuma korban. Dialog mereka berbalas seperti dua pisau yang saling menikam. Tidak ada lagi sisa kedekatan yang dulu mereka pamerkan. Semua yang selama ini mereka sembunyikan, kini mengalir deras tanpa saringan. Topeng kepalsuan yang selama ini mereka kenakan, topeng cinta, topeng niat baik, topeng saudara yang saling mendukung, hancur berkeping-keping di hadapan semua orang yang menyaksikan. Salah satu dosen penguji yang sejak tadi hanya mengamati, menghela napas panjang, lalu mencatat sesuatu di berkasnya dengan ekspresi datar. Seorang staf akademik yang berdiri di sisi ruangan menundukkan kepala, mungkin tak tahan melihat mahasiswa-mahasiswa yang dulu dipuji karena prestasi, kini berubah menjadi sosok yang tega menusuk dari belakang hanya demi kelulusan. Aku berdiri diam, tubuhku masih terasa dingin, tapi jantungku berdegup tak menentu. Melihat dua orang yang pernah sangat dekat denganku kini saling menyerang tanpa ampun. Rasanya seperti menyaksikan reruntuhan rumah yang kubangun dengan cinta dan kepercayaan, runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan hati. Arga berdiri di sampingku, tak berkata sepatah kata pun. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia marah. Bukan karena drama yang meledak di ruangan ini, tapi karena kebusukan yang selama ini disembunyikan di balik senyum palsu dan tatapan penuh sandiwara. Cukup, akhirnya ucap salah satu dekan dengan suara datar namun berwibawa. Kalian saling menyalahkan seolah itu bisa menghapus kesalahan masing-masing. Tapi bagi kami, kejujuran dan etika akademik bukan untuk dipermainkan. Semua pernyataan kalian akan dicatat dan dianalisis dalam proses selanjutnya. Untuk saat ini, kalian berdua dinyatakan tidak lulus. Kami akan memanggil kalian kembali setelah sidang etika. Rani langsung jatuh terduduk di kursinya, menangis tanpa suara, sementara Riko mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku-bukunya memutih. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang membela. Aku mengalihkan pandanganku, tak ingin menatap mereka lebih lama. Bukan karena aku puas melihat mereka hancur, tapi karena terlalu menyakitkan menyaksikan dua orang yang dulu sangat berarti bagiku berubah menjadi orang asing. Dan dalam hati kecilku, aku tahu, meski keadilan mulai ditegakkan, luka ini belum sepenuhnya sembuh. Suasana ruang sidang akademik itu berubah menjadi hening kembali setelah keputusan tegas disampaikan. Detik demi detik berlalu seperti tetesan air yang menghantam tanah kering, pelan, tapi menciptakan dampak yang tak bisa diabaikan. Dosen-dosen saling menatap satu sama lain, mahasiswa lainnya berbisik pelan, dan semua mata kini seolah tak lagi tertuju pada Rani atau Riko, melainkan pada sosok yang sejak awal duduk di bangku paling depan. Ayahku. Ayahku, pria yang selama ini menjadi panutanku, tempatku menggantungkan harapan, orang yang selama 20 tahun lebih kupanggil dengan bangga sebagai figur paling berwibawa dalam hidupku, tiba-tiba berdiri. Kursi yang ia duduki bergeser sedikit dengan suara berderak halus, menciptakan perhatian yang tak bisa dielakkan. Langkahnya perlahan, hampir seperti tertatih. Wajahnya tidak lagi keras seperti sebelumnya, tak lagi menyiratkan kemarahan atau kekecewaan. Wajah itu kini tampak lebih pucat, lebih tua, seakan dalam waktu sejam saja seluruh kejayaan dan keangkuhannya runtuh bersama kebenaran yang baru saja terungkap. Ia berdiri di hadapanku, hanya beberapa langkah dari tempatku berpijak. Mata kami bertemu, sepasang mata yang selama ini terasa jauh, dingin, dan kaku, kini tampak berkabut oleh penyesalan yang terlambat. Bibirnya bergetar, dan suaranya keluar sebagai bisikan yang hampir tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat hatiku terguncang. Maafkan ayah. Ayah salah, Amira. Ucapannya sederhana. Dua kalimat pendek yang mungkin akan terdengar menyentuh di telinga orang lain. Tapi bagiku, kata, maaf, bukan lagi sesuatu yang bisa menghapus luka sedalam ini. Bukan karena aku tak ingin memaafkan, tapi karena aku telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari permintaan maaf, kepercayaan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menemukan kembali sosok ayah yang dulu mengajariku membaca, menemani belajar di malam hari,
dan memelukku saat aku menangis pertama kali karena nilai jelek. Namun yang kulihat sekarang hanyalah bayangan pria yang pernah menampar anaknya sendiri di hadapan banyak orang, hanya karena ia lebih cepat mempercayai tuduhan dibanding mendengar penjelasan. Tanganku mengepal. Bukan karena marah, tapi karena aku menahan gemuruh di dadaku yang ingin meledak menjadi tangisan. Namun aku tak ingin menangis di hadapannya. Tidak lagi. Aku tak butuh permintaan maaf. Ayah, jawabku pelan, tapi setiap katanya kukatakan dengan tegas, jelas, dan tanpa ragu. Aku butuh kepercayaan yang dulu pernah kau berikan, kepercayaan yang kau cabut dariku tanpa sempat menanyakan kebenarannya. Kata-kataku menggantung di udara seperti kabut yang tak segera hilang. Ayah terdiam. Matanya membesar, seolah tak menyangka bahwa seorang Amira yang dulu dikenal lembut, penurut, dan selalu mencari perlindungan darinya, kini berdiri kuat, tanpa goyah, meski dunia sempat runtuh di sekelilingnya. Beberapa dosen menunduk pelan, entah karena iba, atau mungkin karena mereka juga merasa bersalah atas sikap yang terlalu cepat menghakimi. Riko dan Rani menunduk tanpa suara, tenggelam dalam rasa malu yang tak terbantahkan. Sementara Arga, yang berdiri di sisiku, meletakkan satu tangannya di pundakku. Genggaman itu sederhana, tapi menguatkanku lebih dari yang bisa dijelaskan oleh 1000 kata. Ayah tidak membalas kata-kataku. Dia hanya mengangguk perlahan, lalu menundukkan kepalanya, seolah akhirnya menyadari bahwa kata, maaf, tidak selalu bisa menyembuhkan luka yang dia buat dengan tangan dan hatinya sendiri. Dan saat itu, aku tahu, aku telah kehilangan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Tapi aku juga menemukan satu hal yang tak ternilai. Kekuatan untuk tetap berdiri ketika tak ada satupun yang percaya padaku. Hari itu, keputusan akademik dibacakan dengan nada resmi yang tak menyisakan ruang untuk tawar-menawar. Ruang sidang yang sebelumnya penuh bisik-bisik dan ketegangan mendadak sunyi, seolah seluruh napas tertahan, menunggu kalimat demi kalimat yang akan menentukan masa depan dua orang yang baru saja kehilangan kedok mereka. Saudari Rani dinyatakan gagal dalam proses kelulusan tahun ini, dan akan dikenakan sanksi akademik berat sesuai dengan peraturan fakultas mengenai plagiarisme serta tindakan manipulatif selama proses penilaian skripsi, ucap ketua sidang dengan suara dingin dan tegas. Rani terdiam di kursinya. Wajahnya yang semula diliputi tangis kini tampak kosong, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa semua upayanya untuk meraih pujian justru menyeretnya ke dalam kehancuran. Tangannya gemetar, tubuhnya membungkuk, dan sorot matanya memandang lurus ke depan tanpa fokus. Ia tak menangis lagi, tidak berteriak, tidak pula membela diri. Mungkin karena ia pun sadar, semua kata-kata tak akan mampu menyelamatkannya kali ini. Tak lama kemudian, giliran nama Riko disebut. Semua mata kembali beralih ke arah pria yang selama ini dikenal sebagai mahasiswa kedokteran berprestasi dan memiliki masa depan cerah. Saudara Riko telah melakukan pelanggaran berat dengan membocorkan data rahasia milik mahasiswa lain dan memanipulasi proses akademik. Berdasarkan bukti yang diajukan, ia akan dikenai skor selama 2 semester penuh dan dinyatakan tidak layak mengikuti program internship nasional tahun ini. Kepala Riko tertunduk. Sorot arogansi yang dulu selalu ia tunjukkan menghilang sepenuhnya. Bahkan senyumnya yang dulu membuat banyak orang terlena, kini tak mampu menyembunyikan rasa malu dan keterpurukan. Ia tidak membela diri. Mungkin karena ia tahu, kali ini tak ada pelukan yang bisa menyelamatkannya, tak ada kata manis yang bisa membalikan kenyataan, dan tak ada reputasi yang cukup kuat untuk mengaburkan bukti yang telah diputar ulang di depan semua orang. Suasana ruang sidang seketika menjadi penuh tekanan. Beberapa mahasiswa saling pandang, seolah tak percaya bahwa dua sosok yang selama ini begitu mereka hormati dan kagumi justru menjadi pelaku dari drama kelam yang mencoreng nama institusi. Aku berdiri di sudut ruangan, tidak berkata apa-apa. Tidak bersorak atas keadilan yang akhirnya berpihak padaku, tidak tersenyum karena mereka mendapat hukuman. Karena apapun keputusan hari ini, tak bisa mengembalikan rasa yang telah mereka hancurkan. Reputasiku yang sempat dipermalukan,
Kepercayaan yang dicabut secara semena-mena, harga diri yang diinjak-injak, semua itu meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dari sekadar nilai akademik. Namun, di balik semua itu, aku sadar, kebenaran akhirnya berbicara. Mungkin bukan dengan cara yang kuharapkan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah berdiri sendiri. Dan hari itu, keadilan bukan lagi sekadar wacana, ia hadir, meskipun datang terlambat. Hari itu akhirnya tiba. Setelah semua luka, aib, dan perjuangan yang membakar napas dan air mata, aku berdiri tegak di tengah auditorium kampus dengan jubah toga yang menjuntai rapi di bahuku. Lampu-lampu di atas panggung menyilaukan mata, namun tak sanggup mengalahkan gemuruh di dalam dadaku. Di tangan kiriku tergenggam erat map berwarna hitam dengan logo universitas tercetak emas mengilap. Di dalamnya, tersimpan secari kertas yang menjadi bukti bahwa aku, Amira, lulus, dengan nilai tertinggi di antara ratusan mahasiswa yang hadir pagi itu. Saat namaku dipanggil untuk naik ke atas podium, seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Tapi entah mengapa, suara itu tidak terdengar seperti kemenangan. Ia lebih seperti irama perlahan yang menyembuhkan. Mungkin karena aku tahu, setiap langkah menuju panggung bukan hanya milikku, tapi juga milik semua luka yang telah kulewati sendirian. Pandangan mataku menyapu kerumunan. Di barisan depan, ayahku duduk diam, wajahnya penuh rasa bersalah yang belum sepenuhnya terhapus. Namun, kali ini aku tidak berharap apa-apa darinya. Aku hanya ingin hari ini menjadi tentangku, bukan tentang siapa yang datang atau siapa yang tak pernah benar-benar mendukungku. Setelah prosesi selesai, aku berjalan pelan menyusuri pelataran kampus yang dipenuhi mahasiswa dengan senyum dan bunga di tangan. Aku tak membawa siapa-siapa. Tak ada keluarga yang memelukku, tak ada ibu yang memakaikan selempang, cum laude, dan tentu tak ada kekasih yang menatapku penuh bangga. Aku hanya ingin berjalan sendiri, atau setidaknya, begitu pikirku. Namun tiba-tiba, dari antara kerumunan, seseorang melangkah menghampiriku. Tubuhnya tegap, senyumnya tenang, dan sorot matanya, seperti biasa, membawa ketegasan yang mampu meredam badai. Arga. Ia berdiri di depanku, memegang seikat bunga mawar putih yang kontras dengan jas hitam yang ia kenakan. Tidak berlebihan, tidak mencolok, tapi justru sangat tulus. Aku tahu ini tidak bisa menghapus semua luka yang kamu tanggung, katanya, suaranya dalam dan hangat, seolah memelukku melalui nada bicaranya. Tapi kamu layak mendapatkannya, Amira. Bukan hanya karena nilai yang kamu raih, tapi karena kamu bertahan ketika dunia memilih menjatuhkanmu. Aku terpaku. Kata-katanya menembus lapisan luka yang selama ini kupendam dalam diam. Aku mencoba tersenyum, namun justru air mataku yang lebih dulu jatuh. Ia mengulurkan bunga itu padaku, lalu menambahkan pelan, dan kamu tidak sendiri lagi. Mungkin hari wisudaku tidak sempurna. Tidak ada keluarga lengkap yang memelukku. Tidak ada potret indah keluarga di depan banner besar bertuliskan selamat wisuda. Tapi saat aku menerima bunga itu dari tangan Arga, aku tahu, aku tidak berjalan di ujung gelap sendirian. Ada seseorang yang percaya padaku, bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena siapa aku sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama dihantui pengkhianatan dan kehilangan, aku kembali percaya, aku pantas bahagia. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari wisuda itu. Musim telah berganti, namun semangatku masih menyala dengan bara yang sama seperti saat aku berdiri di atas panggung kelulusan, menggenggam kemenangan yang sempat diragukan banyak orang. Aku memilih untuk tak menoleh ke belakang. Luka yang pernah membelah hatiku tak lagi kutangisi, bukan karena telah sembuh sepenuhnya, tapi karena aku belajar berdamai dengannya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku melangkah ke halaman depan sebuah rumah sakit bergengsi di ibu kota. Gedungnya menjulang anggun dengan kaca-kaca besar yang memantulkan langit biru. Logo rumah sakit terukir elegan di dinding putih, seolah menyambut siapapun yang datang dengan keyakinan dan harapan baru.
Namaku tercantum jelas dalam daftar tim medis yang diterima setelah proses seleksi panjang dan melelahkan. Aku diterima sebagai tenaga medis pendamping dalam tim riset klinis. Sebuah posisi yang tak hanya menjanjikan pengalaman, tapi juga peluang untuk membuktikan kapasitas diriku secara profesional. Langkahku terhenti sejenak di depan lobi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang membangun kembali kehidupan yang pernah runtuh, menyusun ulang kepingan-kepingan kepercayaan diri yang sempat dihancurkan oleh pengkhianatan. Hari pertama berjalan penuh dengan orientasi, pengenalan tim, serta pengumpulan data awal. Aku menyimak dengan saksama setiap instruksi yang disampaikan, mencatat poin-poin penting, dan berusaha menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang cepat namun profesional. Namun, saat sesi pertemuan antar departemen berlangsung, mataku terpaku pada satu sosok yang berdiri di depan ruangan dengan sikap percaya diri dan sorot mata penuh ketegasan. Dibalut jas putih dokter dengan name tag berwarna biru tua, ia sedang mempresentasikan data program baru dari organisasi profesi. Suaranya tegas, penuh wibawa, dan sangat familiar. Arga. Seketika udara di ruangan seolah berubah. Bukan karena aku gugup, tapi karena aku tak menyangka bahwa dunia, yang begitu luas ini, membawaku kembali ke orbit yang sama dengannya. Lelaki yang pernah berdiri di sisiku, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang percaya, saat semua orang memilih pergi. Selesai presentasi, saat peserta lain sibuk membahas teknis kerja, Arga berjalan menghampiriku. Wajahnya sedikit terkejut, namun ada senyum kecil yang perlahan tumbuh di sudut bibirnya. "Amira?" sapanya, suaranya lebih tenang dari yang kuingat, namun tetap membawa kehangatan yang tak berubah. Aku menatapnya, kali ini bukan dengan luka, tapi dengan keyakinan yang baru. Sepertinya takdir belum selesai mempertemukan kita. Ia tertawa pelan. "Atau mungkin semesta memang tahu bahwa kamu masih punya ruang untuk bersinar di sini." Kami sama-sama terdiam sejenak, namun tak ada kecanggungan. Hanya jeda yang menyenangkan, seperti dua manusia yang pernah terluka, kini bertemu lagi dalam keadaan yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi dunia. Hari itu, aku sadar, kehidupan memang tak pernah bisa ditebak. Ia bisa menghancurkanmu, lalu menghadiahimu pelukan hangat dari arah yang tak pernah kamu duga. Dan mungkin, dalam labirin panjang perjalanan ini, Arga bukan hanya persinggahan. Mungkin, dia adalah seseorang yang akan berjalan bersamaku lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Suatu pagi yang tak berbeda dari biasanya, dering telepon rumah sakit mengantarkan sebuah nama yang segera membekukan aliran darahku. Aku tengah menyusun laporan hasil observasi pasien saat perawat jaga menghampiri dengan ekspresi gugup. "Dokter Amira, pasien baru di IGD. Serangan jantung." Namanya, Bapak Profesor Ilham. Langit-langit ruang kerja seolah runtuh seketika. Namanya, yang dulu begitu akrab dan menenangkan, kini terasa asing, menyakitkan, membekas seperti duri di dalam dada. Seketika tubuhku mematung. Napasku tercekat. Duniaku hening, meski sekelilingku masih bergerak. Ayahku, lelaki yang pernah menamparku di hadapan semua orang, yang mencabut kepercayaannya tanpa bertanya, yang menuduhku memalukan, kini tak berdaya, dan harus kutangani secara profesional sebagai dokter jaga di hari itu. Dengan tangan yang bergetar, aku mengenakan sarung tangan medis dan berjalan menuju ruang perawatan intensif. Di sana, tubuh renta itu terbaring lemah dengan selang infus menancap di punggung tangan, dan kabel-kabel EKG mengelilingi dadanya. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Namun saat aku mendekat dan menyentuh denyut nadinya, kelopak matanya perlahan terbuka. Tatapan kami bertemu. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tidak ada suara, tidak ada kata. Hanya pandangan penuh luka, getir, dan sesuatu yang telah lama hilang, penyesalan.
Ia menatapku seolah tak percaya. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Jemarinya gemetar saat mencoba menggapai lenganku. "Amira, anakku," suaranya parau, pecah, seolah terbentuk dari serpihan kerikil yang selama ini ia telan dalam diam. Aku berdiri tegak. Wajahku tak menunjukkan apa-apa, hanya datar. Profesional. Tapi hatiku seolah dihantam ombak bertubi-tubi. Ia yang dulu menghancurkanku dengan kata-katanya kini menangis dalam diam, terbaring tak berdaya di hadapanku, berharap akan keajaiban dari tangan anak perempuan yang dulu ia tolak sebagai anak. "Aku dokter jaga hari ini," ucapku perlahan, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. "Saya akan lakukan yang terbaik sesuai prosedur." Ia memejamkan mata, seolah pasrah. Atau mungkin malu, atau mungkin takut kehilangan lagi, kali ini untuk selamanya. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang paling rumit secara emosional. Setiap kali aku masuk ruangannya, kulihat matanya berbinar dengan harapan, tapi aku tetap menjaga batas. Aku memeriksanya dengan hati-hati, menjelaskan kondisi medisnya dengan nada profesional, dan pergi tanpa banyak bicara. Tapi ia mulai mencoba. "Amira, dulu, ayah terlalu keras. Ayah tidak mendengarkan. Ayah menyesal." Aku tak segera membalas, karena lukaku belum kering. Tapi aku juga bukan batu. Aku bisa merasakan ketulusan dalam setiap getaran suaranya yang penuh kesakitan. Dan hari itu tiba, hari saat ia cukup pulih untuk bisa duduk, memandang matahari dari balik jendela rumah sakit. Aku datang untuk pemeriksaan akhir. Ia menggenggam tanganku, lebih erat dari biasanya. "Ayah bangga padamu. Meski ayah dulu tidak pernah menunjukkannya, tapi ayah selalu tahu kamu istimewa," bisiknya lirih. Aku menghela napas panjang. Suara detak jantung di monitor menjadi satu-satunya musik yang mengiringi momen itu. Aku akhirnya duduk di samping tempat tidurnya, meletakkan stetoskopku, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menggenggam tangannya kembali. Yang aku butuhkan sejak dulu bukan pujian, tapi kepercayaan. Tapi, mungkin luka ini tidak akan sembuh jika kita terus menatap masa lalu. Ia mengangguk. Matanya basah. Lalu tanpa diminta, ia menangis. Bukan karena sakit di dadanya, tapi karena beban di hatinya yang akhirnya terlepas. Dan hari itu, bukan hanya pasien yang sembuh. Sore itu langit tampak sendu. Rintik hujan membasahi jendela ruang dokter, saat aku baru saja menyelesaikan sesi konsul terakhir bersama pasien lansia penderita diabetes kronis. Kulipat jas lab dengan hati lega, lalu memandang keluar, menikmati detik-detik hening setelah hari panjang yang penuh tekanan. Namun kedamaian itu buyar saat ponselku bergetar. Di layar, muncul nama yang sempat membuat jantungku berhenti berdetak. Rico. Aku menatap nama itu cukup lama, seolah tak percaya dia masih punya keberanian muncul lagi dalam hidupku. Aku tidak langsung mengangkat. Tanganku gemetar. Tapi rasa ingin tahu, bercampur kemarahan lama yang belum sepenuhnya padam, akhirnya membawaku menekan ikon hijau. "Amira?" Suaranya lirih di ujung telepon, terkesan ragu, namun tetap familiar. Nada suaranya masih sama, tenang, lembut, manipulatif, persis seperti saat ia memelukku dulu setelah menusukkan pisau pengkhianatan di punggungku tanpa rasa bersalah. Aku tahu aku tak pantas. Tapi aku mohon, dengarkan aku sekali ini saja. Aku ingin menjelaskan semuanya, dari awal. Tentang Rani, tentang aku, tentang kenapa semua itu terjadi. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan gelombang emosi yang tiba-tiba datang menyerbu tanpa aba-aba. Tapi aku tidak lagi gadis yang mudah dibujuk oleh nada suara, atau alasan penuh kepura-puraan. Aku telah melihat wajah asli seseorang yang dulu kupikir akan menjadi bagian dari masa depanku. Dan kini, aku hanya melihat seorang lelaki asing yang datang membawa abu dari luka yang dulu ia bakar dengan sengaja. "Rico," ucapku, pelan namun tegas,
Kata-katamu sekarang, sebaik dan sesopan apapun, tidak akan mampu menyembuhkan luka yang pernah kamu ukir dalam diam. Penyesalanmu, bahkan jika itu tulus, tak akan pernah cukup untuk mengembalikan rasa percaya yang sudah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Ia terdiam. Hening di ujung telepon seperti mengisyaratkan kekosongan dalam dirinya. Mungkin ia tak menyangka aku akan setegas ini. Atau mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki hanya dengan kata, maaf. Aku hanya ingin, katanya akhirnya, suaranya seperti tercekik, ingin tahu apakah kamu bahagia sekarang. Aku tersenyum, bukan karena bahagia karenanya, tapi karena sadar bahwa aku sudah jauh dari masa itu. Luka-lukaku masih ada, tapi tak lagi berdarah. Aku telah bangkit, berjalan jauh dari reruntuhan yang dulu ia tinggalkan begitu saja. Aku bahagia, Riko. Tapi bukan karena kamu. Justru setelah kamu pergi, aku belajar berdiri sendiri. Aku belajar memilih siapa yang pantas bertahan dalam hidupku. Lalu, tanpa menunggu respons apapun darinya, aku mengakhiri panggilan itu. Dengan tenang, kutaruh ponselku di meja, lalu kembali memandang langit yang kini berubah menjadi jingga keemasan. Hari itu aku tahu, masa lalu mungkin sesekali mengetuk pintu. Tapi aku tak wajib membukanya lagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari-hari kelam itu runtuh satu persatu, menyisakan ruang bagi matahari perlahan menyinari kembali hidupku. Dunia kampus yang dulu begitu penuh tekanan, fitnah, dan pengkhianatan kini terasa jauh, seperti lembaran lama dari novel tragis yang tak ingin kubuka lagi. Rani, sosok yang pernah kuberi tempat di hatiku sebagai adik, menghilang begitu saja. Tanpa pamit. Tanpa sisa keberanian untuk menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Terakhir kudengar kabar samar dari salah satu staf akademik. Ia pindah keluar kota, entah untuk melanjutkan hidup, atau mungkin untuk melarikan diri dari kenyataan yang terlalu menyakitkan untuk ditelan. Tak ada yang tahu pasti. Tak ada juga yang benar-benar peduli. Seolah setelah semua yang terjadi, namanya tak lagi punya tempat di dalam ruang yang dulu kami isi bersama. Tapi aku masih di sini. Masih bernapas. Masih berdiri. Dan yang lebih penting, aku bahagia. Sebuah kebahagiaan yang tidak datang secara tiba-tiba, tetapi lahir dari luka yang telah dijahit dengan sabar oleh waktu, ketulusan, dan kehadiran seseorang yang tidak pernah kutebak akan menjadi cahaya di lorong tergelap hidupku, Arga. Kami tidak terburu-buru memberi label pada hubungan ini. Namun ada sesuatu dalam caranya memandangku, mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi, menggenggam tanganku tanpa memaksa, dan hadir di saat dunia menjauhiku, yang membuatku tahu, ia bukan sekadar penyelamat dalam badai. Ia adalah tempat pulang yang selama ini tak pernah kumiliki. Amira, kamu tidak harus jadi sempurna, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon rumah sakit, menyaksikan gemerlap kota dari kejauhan. Kamu hanya perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Dan kalau kau tersesat lagi, aku akan tetap di sini, menunggu sampai kau menemukan jalanmu kembali. Ucapannya tak pernah dramatis. Ia tak berusaha menjadi pahlawan. Tapi entah bagaimana, dalam kesederhanaan sikapnya, aku merasa diterima seutuhnya. Dan dari situlah aku mulai belajar mencintai lagi. Bukan hanya dirinya, tapi juga diriku sendiri, yang sempat hancur berkeping-keping dan nyaris hilang. Hari-hari kami penuh tawa, canda, dan dukungan tulus. Kami tumbuh bersama, tidak saling menambal luka, tetapi saling merayakan sembuhnya. Arga tak pernah mengingatkanku pada masa lalu, justru ia mengajakku membangun masa depan yang tidak lagi dibayangi trauma. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa cinta bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Mungkin begini rasanya menemukan orang yang tepat, di waktu yang tidak sempurna, tapi tetap terasa benar. Bukan karena ia datang membawa janji, tapi karena ia hadir membawa kejujuran. Aku adalah Amira, perempuan yang pernah jatuh begitu dalam,
dihancurkan tanpa ampun oleh tangan-tangan yang dulu kupercaya sepenuh hati. Aku tahu seperti apa rasanya ditikam dari belakang oleh darah daging sendiri, dibungkam oleh kebohongan, dan dijatuhkan oleh cinta yang semestinya menjadi pelindung. Aku pernah berada di titik terendah, tempat di mana air mata tak lagi mampu meluapkan sakit yang membatu di dada. Namun aku tidak menyerah. Bukan karena aku wanita yang luar biasa kuat, bukan karena aku kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena di dalam diriku masih ada seberkas keyakinan kecil bahwa kebenaran tidak akan selamanya terkubur. Bahwa waktu, pada akhirnya, akan membuka semua topeng dan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang selama ini hanya bersembunyi di balik dusta. Hari ini, aku melangkah menyusuri lorong panjang rumah sakit dengan kepala tegak dan hati yang penuh syukur. Jas putih kebanggaan ini melekat di tubuhku, bukan hanya sebagai simbol profesi, tapi sebagai lambang perjalanan panjang yang penuh luka, pengkhianatan, dan akhirnya, kemenangan. Di sampingku, berjalan seseorang yang dulu hanya kulihat dari kejauhan, namun kini menjadi bagian penting dalam hidupku. Arga. Bukan sebagai penyelamatku, tapi sebagai saksi atas kebangkitanku. Ketika kami berjalan berdampingan, para pasien, perawat, bahkan dokter lain menyapa dengan hormat. Tapi lebih dari itu, aku melihat pantulan diriku di kaca ruangan-ruangan itu, bukan lagi gadis yang menangis di taman kampus dengan dunia yang runtuh di sekelilingnya, melainkan perempuan dewasa yang memilih untuk memaafkan, bukan melupakan. Yang memilih bangkit, bukan membalas. Dan saat aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang, menatap jejak langkah yang penuh darah, air mata, dan perjuangan, aku sadar semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Semua malam panjang yang kuhabiskan dalam diam, semua tudingan yang harus kutelan, semua ketidakadilan yang pernah membuatku nyaris menyerah, semua itu membentukku menjadi seperti hari ini. Aku bukan korban dari kisah masa laluku. Aku adalah perempuan yang selamat, yang bertahan, dan yang kini berdiri di tempat yang seharusnya, bukan karena belas kasihan siapapun, tapi karena aku pantas mendapatkannya. Dan dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku berbisik pada diri sendiri, terima kasih sudah tidak menyerah, Amira.